Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 34. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun memandangi orang-orang dan berkata, sekarang saya akan menerapkan rencana pertempuran. Ruer, Yuyan, kamu memimpin King Luan, Wuxin Supreme, serta Yukin, Meng Yi, Xinying, Xiao, Ruoxi, Xianer, King Cheng, Singa Naga Emas, Kera Iblis, Moer, King Luan, Zishan, 6 Patriark Kun Pengagung, dan Guan Xuankui pergi ke benteng perbatasan dunia Dewa Xiyuan. Dewa Mufeng, Dewa Baicheng, 49 komandan juga memimpin pasukan. Semua orang harus mengikuti perintah Ruer dan Yuyan, mengerti. Naga Emas, Singa, Kera Iblis, dan semua komandan berkata serempak, mengerti. Sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, lalu berkata, Ying, Xian, Zenji, Ziking, Huixin, Ruxue, Yaner, Sangguan Fei, Muzhen, Ling Huting, Shen Wei, Xiyin, Ximin, Xiaobai, kamu dan tentara rute ke-50 lainnya, ikuti aku untuk menyerang dunia Dewa Chaos. Ada benteng. Setelah itu, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ada 136 celah di perbatasan dunia Dewa Chaos. Ada 83 celah di perbatasan alam Dewa Xiyuan. Setelah menerobos semua benteng, untuk mengisi celah tersebut di penghalang, banyak spar dewa dibutuhkan. Apakah ada cukup ruang dewa spar untukmu? Ling Tong mengangguk dan berkata, Tuan, space spar dewa sudah cukup. Oke, bagi aku setengah, kata Tan Yun. Itu tuannya. Cincin dewa Ling Tong sering berkedip, potongan-potongan spar spasial seperti semburan, memancar keluar dari cincin dewa, dan masuk ke cincin dewa Tan Yun. Setelah menerima spar dewa ruang, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ambil spar dewa ruang yang tersisa dan ikuti Yuyan dan yang lainnya ke dunia Dewa Xiyuan. Saat kamu merebut kota militer, kamu akan mengisi celah di dunia Dewa Xiyuan. Mendengar ini, Ling Tong memfokuskan kepalanya dan berkata, Tuan, jangan khawatir, bawahan mengerti. Oke. Tan Yun tersenyum, menatap Xuan Yuanru, dan Yuyan berkata, setelah kamu merebut 83 kota militer dunia Dewa Xiyuan, kamu akan membawa pasukanmu dan langsung menuju dan menduduki kota Dewa Xiyuan. Ya, setelah kedua gadis itu menjawab, Xuan Yuanru menatap Tan Yun dan bertanya, apakah kamu akan membunuh? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya membunuh. Lagi pula, tujuan kita adalah untuk menyatukan 3 dunia dewa, bukan untuk menghancurkannya. Nah, yang menyerah tidak akan dibunuh, dan yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa belas kasihan. Ya, saya mengerti. Putri kedua Yuyan menanggapi. Tan Yun berkata lagi, benteng dunia Xiyuan hanya memiliki 83, dan dunia Dewa Chaos memiliki 136. Kamu pertama-tama harus menduduki dunia Dewa Xiyuan. Kamu dapat memiliki tentara rute ke-49 yang ditempatkan di kota Dewa Xiyuan. Kamu akan pergi ke dunia Dewa Chaos melalui transmisi ruang dan waktu kota Dewa Xiyuan dan mengambil dunia-dunia Dewa Xiyuan. Bagus. Semua orang menjawab. Hati-hati, desak Tan Yun. Yuyan tersenyum, jangan khawatir, saudari Ruer dan aku adalah dewa leluhur. Sekarang Raja Leluhur Xiyuan masih menyerang dunia Dewa Hongmeng, dan tidak ada seorang pun di dunia Dewa Xiyuan yang menjadi lawan kita. Bahkan jika dunia Dewa Xiyuan masih memiliki kekuatan dunia Dewa Leluhur, kami tidak takut. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, kalian pergi. Ya, Yuyan tersenyum ringan. Setelah menyelesaikan jubah Tan Yun, Xuan Yuanru dan yang lainnya memimpin tentara rute ke-49 dengan total 17 miliar, meninggalkan banyak. Setelah menyaksikan kerumunan pergi, Tan Yun melihat 18 miliar 50 pasukan yang tersisa, dan berkata dengan lantang, pergilah ke dunia Dewa Chaos, kota tentara Qianzhan paling selatan, dan kemudian, mulai dari kota tentara Qianzhan.
Serang perbatasan utara dari dunia Dewa Chaos. Itu dewa leluhur. Para prajurit berteriak serempak. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan jantung Hong Meng, dan Tuoba Yingying memimpin pasukan, dan terbang keluar dari pegunungan Chaos dengan agresif dan menuju kota tentara Guanzheng. Waktu berlalu, 9 bulan telah berlalu. Dunia Dewa Chaos memerangi kota militer. Di aula yang megah, Marsekal Qianlong sedang mengobrol dengan ribuan jenderal. Marsekal Qianlong mengangkat gelas anggurnya dan tertawa terbahak-bahak, paling lama 100 tahun, Raja leluhur Chaos kita, akan memimpin saudara keduaku untuk menunggu para dewa dan menghancurkan dunia Dewa Hong Meng. Saat itu, kakak keduaku akan menjadi pahlawan. Ayo, mari kita minum hari ini, dan rayakan untuk kakak keduaku dulu. Semua jenderal tertawa dan bersulang. Tuan Marsal, besar. Hal besar itu buruk. Pada saat ini, Dewa Besar menyerbu ke aula dengan wajah pucat. Marsal Qianlong mengerutkan kening dan memarahi, apa yang membuatmu panik? Katakan, ada apa? Kembali ke Marsekal. Jenderal Agung panik dan berkata, Tan Yun telah memimpin pasukan Hong Meng di luar kota. Ledakan. Tanpa menunggu Dewa Agung berbicara, terdengar suara keras di luar kuil, dan kemudian teriakan dan jeritan panik mengalir ke dalam kuil dari luar kuil. Ah, ini tidak bagus. Pasukan Hong Meng terlalu banyak, mereka menyerang formasi pertahanan yang hebat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Marsekal Qianlong benar-benar panik dengan letupan. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah. Marsal, apa yang harus saya lakukan? Marsekal. Di aula, para jenderal tampak ketakutan, dan 6 dewa bertanya tanpa tuan. Pada saat ini, para jenderal sama paniknya dengan Marsekal Qianlong. Mereka tidak tahu bagaimana tentara Hong Meng terbunuh. Marsekal Qianlong menenangkan pikirannya dan berkata, jangan panik, biarkan aku keluar dan melihat. Setelah itu, Marsekal Qianlong memimpin para jenderal, terbang keluar aula, dan terbang menuju menara. Tidak lama kemudian, semua orang mendarat di menara. Ketika para jenderal melihat pemandangan di luar kota, mereka semua gemetar ketakutan. Namun, ada 18 miliar pasukan Hong Meng di luar kota, dan Tan Yun lah yang berdiri dalam kehampaan di depan pasukan Hong Meng. Marsekal Qianlong menelan ludah, menatap Tan Yun di luar parit, dan berkata dengan keras, Raja leluhur Chaos kita dan Raja leluhur Si Yuan dan Raja Iblis bersama-sama menyerang dunia Dewa Hong Meng Anda, bagaimana Anda meninggalkan dunia Dewa Hong Men? Muncul di sini. Tan Yun tersenyum, tidak memperhatikan pihak lain, tetapi mengangguk ke Tuoba Yingying di sampingnya. Tuoba Yingying mengambil langkah ke udara, memandangi Marsekal Qianlong di menara, dan berkata dengan dingin, Komandan hanya mengatakannya sekali, Anda mendengarnya dengan jelas. Segera buka formasi pertahanan yang hebat, dan mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Beri kamu 10 napas waktu untuk mempertimbangkan. Mendengar itu, Marsekal Qianlong mengerutkan kening, dahinya dipenuhi butiran keringat. Pada saat ini, seorang wakil Marsal tua di belakangnya berbisik, Tuan Marsekal, Anda tidak bisa menyerah. Setelah penyerahan itu dipelajari oleh Tuan Chaos, kita akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wakil komandan lainnya bergema, ya, Anda tidak bisa menyerah. Kami memiliki formasi pertahanan yang hebat, dan mereka tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Mungkin saat mereka menyerang, Raja leluhur Chaos kembali. Sebagian besar jenderal lainnya setuju, dan hanya beberapa jenderal yang diam. Ya, kamu benar. Marsekal Qianlong menarik napas dalam-dalam dan menatap Tuoba Yingying. Kalimat selanjutnya membuat Tan Yun marah. Tapi melihat Marsekal Qianlong menghadap Tuoba Yingying dengan menyeringai, dasar jalang, jangan menipu Marsekal ini. Kamu memiliki kemampuan, pelacur membuka pertahanan yang hebat. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tajam, kamu berani memarahi adikku, dewa leluhur ingin kamu mati tanpa mayat. Saat ini, tidak hanya Tan Yun yang marah, tetapi Tuoba Yingying dan semua orang di pihak Tan Yun juga marah. Seorang komandan memandang Tan Yun, wajahnya memerah, Tuan Dewa Leluhur, bunuh mereka. Tiba-tiba, komandan dan prajurit lainnya berteriak. Tuan Dewa Leluhur, dia menghina pemimpin kita, membunuhnya, dan membunuh mereka semua. Tuoba Yingying adalah pemimpin agung pasukan Hong Meng,
yang bertanggung jawab atas pasukan besar dunia Dewa Hongmeng. Melihat pemimpin besarnya dihina, kemarahan di hati tentara Hongmeng bisa dibayangkan. Oke, Dewa Leluhur akan membuka formasi kota dan membiarkan mereka semua mati. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, dan tangannya menarik keluar dari dadanya dalam lintasan misterius. Segera, banyak kekuatan gaib mengalir dari tangannya. Diringkas menjadi totem ilahi dalam kehampaan. Untaian kekuatan ilahi dalam totem berkelok-kelok dan berputar, membentuk 9 bintang. Hancurkan untuk Dewa Leluhur. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, totem 9 bintang melanggar formasi dicetak pada formasi pertahanan yang hebat dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, 9 bintang di totem 9 bintang tampaknya menjadi hidup dan menembus ke dalam formasi. Berdengung. Segera, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki muncul dalam susunan seperti riak air. Menonton adegan ini, Marsekal Qianlong di menara sangat ketakutan hingga kakinya melunak. Ribuan jenderal di belakangnya juga menggigilkan kaki mereka, dan nafas keputusasaan secara spontan muncul dari hatinya. Marsekal Qianlong menekan kepanikan yang ekstrim di dalam hatinya, dan berteriak dengan suara serak, semua prajurit tentara akan mengikuti perintah. Kami tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di medan perang. Tanpa menunggu kata-kata Marsekal Qianlong, Tan Yun memimpin dalam getaran dan terbang ke formasi pertahanan, muncul di menara, dan menendang lutut kanan Marsekal Qianlong. Bang! Klik! Dalam suara retakan tulang yang jelas, lutut kanan Marsekal Qianlong terbuka, kabut darah terisi, dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh. Ah! Jeritan Marsekal Qianlong tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun menangkap lehernya dan berkata dengan dingin, Ying memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kamu masih mempermalukannya. Pergilah ke neraka. Retakan. Tan Yun meremas leher Marsekal Qianlong dengan tangan kanannya, lengan kanannya bergetar, dan kekuatan supernatural terpancar dari tubuhnya, menutupi tubuh Marsekal Qianlong. Ledakan. Tubuh hancur berkeping-keping di tangan Tan Yun, dan daging cincang berserakan di menara. Pada saat ini, ribuan jenderal di belakang Tan Yun melarikan diri ke kota dengan ekspresi panik. Serahkan semuanya padaku. Teriak Tan Yun, menghilang begitu saja dari atas menara, dan di saat berikutnya, seolah-olah ada ribuan Tan Yun dalam kehampaan ini, muncul di belakang semua jenderal tingkat tinggi pada saat yang bersamaan. Boom! Boom! Segera, ribuan jenderal sempat berteriak, dan tubuh mereka berubah menjadi ribuan tulang kabut darah dari kehampaan. Pada saat ini, Tuoba Yingying mengarahkan tangannya keluar gerbang kota, dan pedang dewa muncul di tangannya, memegang pedang tinggi-tinggi, mengarahkan pedang ke langit, dengan ekspresi serius, seluruh pasukan mendengarkan perintah, bunuh. Segera, Tuoba Yingying memimpin untuk terbang dari celah dalam formasi pertahanan kota, dan kemudian Xi Yan, Zenji, Ziking dan lainnya, serta 18 miliar tentara rute ke-50, naik ke langit dan berubah menjadi kehampaan. Bergegas ke dalam formasi dan mulai membasuh kota militer. Hanya dalam sekejap, lebih dari 30 juta tentara di kota tentara tewas. Darah menodai bangunan kota tentara Qianzhan, dan kehampaan dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan menyengat. Wow! Darah musuh menyatu menjadi sungai yang mengalir deras, mengalir keluar dari gerbang kota. Tan Yun berdiri di udara, melihat kembali ke Tuoba Yingying dan berkata, pimpin seluruh pasukan ke kota militer Baichang berikutnya. Aku akan mengisi celah di penghalang alam dewa di sini dan kemudian pergi. Juga setelah tiba di kota militer Baichang, saya memberitahu kota militer Baichang sekarang bahwa dia tidak akan membunuh ketika dia membuka gerbang kota dan menyerah. Jika kamu tidak menyerah, jangan buang waktumu untuk menyerang. Formasi pertahanan kota militer Baichang, kamu tidak akan bisa menghancurkannya dalam jangka pendek. Iya, setelah Tuoba Yingying menjawab, dia terbang keluar dari kota tentara Qianzhan dengan pasukannya dengan rapi. Kemudian, para komandan dari semua lapisan mengorbankan sensu, membawa tentara mereka, dan mengikuti Tuoba Yingying menuju kota tentara Baichang. Dan pergi. Tan Yun terbang ke kedalaman kota tentara Qianzhan dengan kecepatan tinggi, mengambang di kehampaan, dan di depannya ada celah penghalang yang lebarnya ratusan meter dan panjang 600 meter. Tan Yun mengorbankan Spar Dewa Ruang dan mulai mengisi celah. Setelah setengah bulan berlalu, Tan Yun mengisi celah di penghalang dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya,
keluar dari kota tentara kerangka, menuju kota militer Baichang. 3 hari kemudian, kota militer Baichang, kamar deputi. Di dalam aula, Wakil Komandan Kota Militer Baichang memandangi lebih dari 600 jenderal kota militer tingkat tinggi yang berdiri di kedua sisi aula, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian memberitahuku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu marsekal kekar berkata, Wakil Komandan, pertama-tama kami tidak akan pernah menyerah. Menyerah berarti mengkhianati Raja Leluhur Chaos. Sekarang, Raja Leluhur Chaos akan menghancurkan dunia Dewa Hongmeng. Kami memiliki formasi parit yang hebat. Meskipun komandan pasukan Hongmeng Tuoba Yingying telah membawa 18 miliar pasukan, bahkan jika mereka semua menyerang, bukan tidak mungkin untuk menerobos selama ratusan tahun. Selain itu, Tuoba Yingying memimpin pasukan Hongmeng ke kota 2 hari yang lalu, dan belum menyerang formasi pertahanan sampai sekarang. Jelas, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Dia sepertinya memberi kita ultimatum, mari kita buka gerbang kota dan serahkan senjata kita. Dari sudut pandang bawahannya, dia memainkan taktik psikologis melawan kita, dan ingin menggunakan tentara Hongmeng untuk mengalahkan keyakinan kita. Mari kita menyerah. Marsal lain mengangguk dan berkata, ya, setidaknya selama 100 tahun, kota militer Baichang kita akan kokoh. Apa yang kita takutkan pada mereka? Wakil Komandan, menurut bawahan, kita akan tinggal di kota militer dengan tenang, menunggu kembalinya Tuan Leluhur. Jenderal tingkat tinggi lainnya juga mengangguk setuju. Ya, setelah Wakil Komandan mengangguk, wajahnya yang keriput menunjukkan senyuman yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Laporan. Mengikuti suara ngeri, seorang Dewa Jenderal terbang ke ruang konferensi dengan panik, dan berlutut di depan Wakil Komandan dengan satu lutut. Apa yang salah? Kata Wakil Komandan. Dewa itu akan berkata dengan gemetar, kembalilah ke Wakil Komandan, Leluhur Hongmeng, Leluhur. Dewa Leluhur juga ada di sini. Dewa Leluhur Hongmeng. Wakil Komandan mengerutkan kening, mungkinkah Tan Yun? Apakah dia dipromosikan menjadi Dewa Leluhur? Ya, Wakil Komandan. Dewa itu dengan jujur berkata, para bawahan mendengar tentara Hongmeng berteriak memanggil Dewa Leluhur, dan mereka pasti telah dipromosikan dari Supreme menjadi Dewa Leluhur. Apa masalahnya? Wakil Komandan menyilangkan alisnya dan mengerutkan kening. Tentara sekutu kita sedang menyerang alam Dewa Hongmeng. Bagaimana Dewa Leluhur Hongmeng meninggalkan dunia Dewa Hongmeng dengan pasukan Hongmeng? Dalam benaknya, dia tidak berpikir bahwa Tan Yun memasuki dunia Dewa Chaos hanya setelah mengalahkan tentara aliansi. Bingung, Wakil Komandan mencibir dan berkata, bahkan jika Leluhur Hongmeng datang, dia masih bisa menembus parit. Wakil Komandan bergegas ke aula dengan wajah pucat, menangis. Berteriak, Wakil Komandan tidak baik, formasi pertahanan yang hebat dipatahkan oleh Dewa Leluhur Hongmeng.